Dalam keheningan malam di dek penerbangan USS Harry S. Truman, suasana mendadak berubah drastis ketika alarm darurat meraung dan cahaya merah berkedip tajam, membelah kegelapan. Ketegangan seketika menyelimuti para pelaut saat sebuah FA-18E Super Hornet berbobot 16 ton, dengan nilai mencapai $60 juta, secara tiba-tiba terlepas dari traktor penariknya. Dalam hitungan detik yang menegangkan, jet tempur itu meluncur tanpa kendali ke arah tepi dek dan menghilang ke dalam kegelapan laut merah hitam di bawahnya. Ini bukan insiden latihan biasa, melainkan akibat langsung dari serangan terkoordinasi yang dilancarkan oleh kelompok Houthi menggunakan rudal dan drone. Aksi ofensif itu memaksa kapal induk super tersebut melakukan manuver penghindaran zigzag mendadak, yang secara tragis menyebabkan hilangnya salah satu aset udara tercanggih milik Angkatan Laut Amerika. Apa sebenarnya rangkaian kejadian yang memicu kehilangan tragis di luar pertempuran ini? Dan apa yang bisa diungkap dari konflik berskala lebih besar yang tengah memanas di salah satu jalur maritim paling vital di planet ini? Beberapa menit sebelum jet tempur itu terjun ke laut, radar di USS Truman menangkap serangkaian ancaman mendekat dari arah pantai Yaman. Intelijen telah mencatat meningkatnya aktivitas drone kamikaze dan rudal anti kapal milik Houthi di wilayah tersebut. Namun kali ini berbeda. Serangan yang datang merupakan gelombang penuh dalam bentuk salvo mematikan. Setidaknya satu rudal balistik dan sejumlah drone bersenjata melaju cepat menuju gugus tempur kapal induk. Dalam hitungan detik, kapten memerintahkan manuver evasif. Truman pun mengubah haluannya secara tajam dalam pola zigzag, sebuah taktik untuk mengacaukan sistem pelacakan musuh. Kapal-kapal perusak pengawal dengan sistem tempur Aegis segera bereaksi. Peluncur vertikal mereka mengarah ke langit dan menembakkan rudal standar untuk mencegat ancaman. Di saat yang sama, sistem CIWS, Close-in Weapon System, yang sempat mengalami kerusakan tetap menyalakan larasnya, menyemburkan peluru penjejak ke arah langit malam yang gelap. Sementara itu, di dek bawah, traktor penarik dek sedang dalam proses memindahkan Super Hornet untuk disiapkan dalam operasi penerbangan selanjutnya. Namun ketika Truman berbelok tajam ke kanan, gaya gravitasi dan momentum menyingkirkan pengganjal roda dan melepaskan rantai pengikat. Dalam sekejap, suara benturan keras terdengar ketika jet dan traktor itu bersama-sama meluncur tak terkendali ke arah ruang hanggar terbuka dan kemudian jatuh ke laut dari ujung dek. Para pelaut yang berada di atas dek USS Harry S. Truman sontak terpencar dalam kepanikan. Beberapa berteriak panik, "Jet jatuh ke laut!" Suasana kacau menyelimuti dek penerbangan ketika pesawat tempur yang masih terhubung ke traktor penarik itu meluncur keluar dari permukaan dek, lalu menghilang di balik ombak yang bergolak. Secara mengejutkan, pengemudi traktor berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar tepat waktu, hanya mengalami luka ringan. Dalam waktu yang sangat singkat, kapal induk tersebut berhasil menghindari kerusakan besar akibat serangan musuh, namun harus membayar mahal dengan kehilangan sebuah pesawat jet bernilai jutaan dolar. Peristiwa ini bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan bagian dari konflik yang lebih dalam dan tidak diumumkan secara luas yang sedang berkecamuk di Laut Merah. Perairan yang dulunya dikenal sebagai jalur aman bagi perdagangan global itu kini telah berubah menjadi arena konflik bersenjata antara kekuatan laut Amerika Serikat dan kelompok pemberontak Houthi yang beraliansi dengan Iran. Sejak penghujung tahun 2023, Houthi tidak lagi sekadar gerilyawan, melainkan telah berevolusi menjadi kekuatan anti-akses yang mampu menantang dominasi militer. Dengan dukungan teknologi Iran, mereka kini dilengkapi rudal balistik dan jelajah, sistem pertahanan laut, serta armada drone kamikaze canggih yang telah berkali-kali menguji pertahanan militer barat. Sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman, Amerika Serikat meluncurkan operasi multinasional bernama Operation Prosperity Guardian yang mengerahkan armada kapal induk, kapal perusak, dan unit patroli bersenjata untuk mengamankan jalur pelayaran penting melalui Selat Bab al-Mandeb dan terusan Suez. Di sisi daratan, Washington juga mengaktifkan kampanye udara intensif bernama Operation Roof Rider sejak Maret 2025. Kampanye ini menargetkan infrastruktur militer Houthi secara sistematis, termasuk peluncur rudal, pusat kendali, radar, hingga fasilitas produksi drone. Hingga akhir April, lebih dari 800 sasaran strategis telah dihancurkan, termasuk depot senjata, markas komando tersembunyi, dan peluncur bergerak. Namun,
Meskipun kekuatan Houthi telah mengalami kerugian signifikan, mereka terus melancarkan serangan. Serangan kawanan drone, rudal jelajah, hingga kapal kecil bersenjata telah diarahkan untuk melemahkan sistem pertahanan Aegis yang sangat canggih sekalipun. Meski sebagian besar ancaman berhasil dinetralisir oleh rudal dari peluncur vertikal, sistem senjata otomatis Ciwus, dan patroli udara dari kapal induk, pola serangan mereka terus berkembang. Houthi menggunakan taktik baru, dari peluncur tersembunyi di balik medan Yaman yang berbukit, kendaraan sipil yang dimodifikasi menjadi peluncur, hingga serangan drone dalam jumlah besar yang diluncurkan secara bertahap. Konflik ini telah mengubah Laut Merah menjadi ajang uji coba nyata bagi taktik perang asimetris, di mana aktor non-negara dapat memanfaatkan kejutan, geografi, dan teknologi murah namun mematikan untuk menantang dominasi militer global. Dalam permainan strategi antara kekuatan besar dan pemberontak bersenjata ini, setiap pertempuran bukan hanya soal senjata, tetapi soal kecerdikan, adaptasi, dan siapa yang lebih cepat membaca langkah berikutnya. Taruhannya dalam konflik diam-diam ini jauh melampaui sekadar rivalitas regional atau adu teknologi angkatan laut. Jalur Laut Merah dan terusan Suez menjadi nadi penting dari sistem perdagangan dunia. Setiap tahunnya, sekitar $1 triliun nilai barang dan hampir sepertiga dari total lalu lintas kontainer global melewati rute sempit ini. Armada kapal tanker raksasa, pengangkut kargo curah, dan kontainer multinasional terus melintasi jalur vital tersebut tanpa henti. Namun, seiring meningkatnya intensitas serangan dari kelompok Houthi, risiko pun melonjak. Perusahaan asuransi global mulai menaikkan premi secara drastis, memaksa sejumlah pelayaran komersial untuk memilih rute alternatif yang mengelilingi Tanjung Harapan di Afrika, sebuah keputusan yang memperpanjang waktu tempuh hingga berminggu-minggu dan menambah jutaan dolar dalam biaya bahan bakar. Pada puncak ketegangan di tahun 2023, jalur terusan Suez sempat lumpuh ketika perusahaan pelayaran besar memutuskan menghentikan operasi mereka guna menghindari zona konflik. Dampaknya menjalar cepat ke seluruh dunia, memukul rantai pasok internasional dan menyebabkan kekacauan dalam sektor energi, distribusi pangan, dan industri manufaktur. Bagi pemerintahan Barat dan Angkatan Laut sekutunya, kebebasan bernavigasi di kawasan ini adalah prioritas strategis, bagian dari kepentingan nasional yang esensial. Menjaga kelancaran arus perdagangan dan memastikan kemampuan militer untuk bergerak dengan cepat adalah dua tujuan utama. Serangan sukses oleh Houthi terhadap kapal tanker atau kapal induk tidak hanya akan mengancam lalu lintas sipil, tetapi juga akan memperkuat efektivitas taktik penolakan laut, anti-akses area denial, yang dapat mengganggu kemampuan Amerika Serikat dalam memproyeksikan kekuatannya dari Eropa ke Timur Tengah dan Asia. Saat ini, Laut Merah telah bertransformasi menjadi zona konflik maritim yang sensitif, tempat di mana kepentingan ekonomi global dan perhitungan militer bertabrakan. Muncul pertanyaan mendasar. Mungkinkah menjaga kelangsungan perdagangan global dan kehadiran angkatan laut yang efektif dalam lingkungan yang syarat ancaman seperti ini? Usai kegagalan serangan Houthi dan insiden hilangnya jet Super Hornet, respon Amerika Serikat datang cepat dan tanpa kompromi. Dalam cahaya remang dek penerbangan berwarna merah, awak pesawat USS Truman bersiap dalam keheningan disiplin tinggi. Jet tempur FA-18F Super Hornet dan F-35C Lightning II siluman dipersenjatai penuh. Mereka membawa bom berpemandu laser seberat 500 pon, JDAM canggih, rudal udara ke udara AIM-120 AMRAAM, hingga peluru kendali anti-radar AGM-88 yang mematikan. Saat matahari mulai menyingsing di ufuk timur, satu persatu jet melesat dari dek lewat ketapel elektromagnetik dengan mesin pembakar tambahan menyala terang, menuju sasaran militer Houthi di sepanjang pantai Yaman, membawa pesan keras bahwa dominasi udara dan kekuatan maritim Amerika belum surut. Pada saat yang bersamaan, salah satu kapal penjelajah rudal kendali yang menjadi bagian dari layar pengawalan melepaskan salvo dari sel peluncur vertikal Mark 41. Rudal-rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan dengan presisi tinggi melesat melintasi langit Laut Merah, masing-masing membawa muatan mematikan menuju sasaran-sasaran strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, mulai dari radar pantai, landasan peluncuran rudal, fasilitas perakitan drone, hingga bunker komando bawah tanah. Saat mentari mulai mengintip dari balik cakrawala, langit dini hari dihiasi garis putih kondensasi yang memanjang dari rudal-rudal Tomahawk,
disusul ledakan-ledakan hebat yang memicu kebakaran sekunder di gudang amunisi dan tangki bahan bakar musuh. Menjelang siang, Komando Pusat Amerika mengumumkan keberhasilan serangan tersebut. Sistem pertahanan udara milik Houthi berhasil dihancurkan, lokasi penyimpanan senjata dilumpuhkan, dan pusat komando vital tak lagi berfungsi. Radar pantai yang sebelumnya mengarahkan tembakan rudal ke arah kapal induk telah dibungkam sepenuhnya, sementara bengkel drone di daerah pegunungan berubah menjadi puing-puing. Peluncur rudal bergerak yang menjadi ancaman konstan kini tak lebih dari kerangka logam hangus. Jet-jet tempur dari USS Harry S. Truman mulai kembali mendarat setelah menyelesaikan misi mereka, membawa informasi intelijen penting dan menandai keberhasilan serangan kilat tersebut dalam melumpuhkan kemampuan serang Houthi. Serangan ini secara resmi diklasifikasikan sebagai respons terukur dalam kerangka Operasi Rough Rider. Namun pesan strategisnya jauh lebih tajam. Setiap tindakan agresif terhadap kapal induk Amerika akan dijawab dengan kekuatan mematikan dan cepat. Hilangnya satu unit FA-18E Super Hornet yang jatuh ke laut memicu gelombang respons cepat di atas kapal Truman. Tim pengendalian kerusakan segera bergerak untuk menilai dampak insiden, memastikan integritas struktural kapal tetap terjaga, dan mengevaluasi kesiapan tempur pasca insiden. Di dek penerbangan, para teknisi dan awak bekerja siang malam membersihkan serpihan logam dan sisa-sisa traktor penarik yang ikut terlempar. Peralatan diperiksa satu persatu, inventaris dilengkapi ulang, dan protokol keselamatan dievaluasi kembali. Di saat bersamaan, tim medis dengan sigap memberikan perawatan kepada operator traktor yang ajaibnya hanya mengalami cedera ringan meski terlibat langsung dalam kejadian tersebut. Bagi Angkatan Laut Amerika, insiden ini menegaskan pentingnya adaptabilitas dalam doktrin pertempuran, serta perlunya pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh sumber daya yang tersedia baik itu logistik, taktik udara, hingga mitigasi darurat guna meminimalkan kerusakan dan mempertahankan keunggulan dalam situasi yang berkembang secara tidak terduga. Kehilangan satu unit FA-18E Super Hornet turut memunculkan diskursus baru mengenai daya tahan jangka panjang operasi armada Amerika di kawasan yang semakin kompleks secara geopolitik. Meski Truman mampu membuktikan daya tahannya pasca insiden, jelas bahwa setiap keberhasilan dalam manuver penghindaran juga mengandung konsekuensi yang tak selalu dapat diprediksi. Saat matahari mulai menjangkau cakrawala Laut Merah, kapal induk tersebut tetap bergerak maju dengan kekuatan udara penuh dan kru yang teguh menjalankan tugas. Hilangnya satu jet tempur menjadi simbol konkret dari risiko inheren dalam setiap operasi proyeksi kekuatan di perairan yang dikuasai musuh yang tak kenal lelah. Apa yang bermula sebagai pemberontakan skala kecil di Yaman telah tumbuh menjadi konflik proksi dengan implikasi strategis yang mendunia. Upaya Houthi untuk unjuk kekuatan dengan menyerang kapal induk Amerika berbalik menjadi kesalahan fatal, mengubah demonstrasi simbolis menjadi kegagalan kalkulasi militer. Namun, eskalasi terus berlangsung. Drone-drone Houthi mengudara dalam kawanan, dihadang oleh sistem pertahanan udara Amerika. Tomahawk dan rudal jelajah bertukar dengan peluncur darat bergerak. Garis batas antara pencegahan dan provokasi kini nyaris tak terlihat. Serangkaian pertanyaan strategis kini mengemuka. Akankah Houthi kembali mengambil risiko yang bisa memicu respons militer besar-besaran? Mampukah mereka memodifikasi taktik untuk menghindari dominasi sistem senjata Amerika? Apakah Iran akan menggandakan dukungannya, sekaligus membuka kemungkinan konfrontasi langsung dengan Washington? Dan pada akhirnya, mampukah perdagangan internasional yang kini telah terguncang akibat lonjakan premi asuransi dan rute pelayaran yang dialihkan, menahan tekanan tambahan di jalur pelayaran vital ini? Dunia menyimak dengan saksama babak demi babak dari konflik penuh ketegangan ini yang kini dimainkan di atas panggung strategis Laut Merah. Satu kesalahan penilaian, satu rudal nyasar, bisa menjadi pemicu yang menggiring kawasan pada spiral konflik yang lebih luas. Untuk saat ini, Harry S. Truman tetap berlayar, menjadi benteng bergerak kekuatan laut Amerika dan pengingat nyata bahwa dalam lanskap geopolitik modern, batas antara kepentingan ekonomi global, operasi militer, dan ambisi strategis semakin kabur dan rapuh.